Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara hingga kini belum memasang tenda pengungsian untuk para korban banjir bandang di Kecamatan Batang Toru. Tenda dengan berbagai ukuran sebanyak 267 unit pemberian Kementerian ESDM ini masih tersimpan di gudang penyimpanan. Hingga kini para korban masih menunggu di bangunan yang masih utuh sambil menunggu tenda dipasang. Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu mengaku tenda itu belum dapat disalurkan akibat belum adanya kesepakatan antara pemilik lahan dengan pemerintah. Ada zona di sini kan penanggung jawabnya itu adalah asisten 3. Iya. Semua kebutuhan sebetulnya kita akan penuhi. Tapi kalau tenda itu memang itu kan waktu kunjungan Pak Menteri SDM kemari beliau janjikan itu datang sesegera mungkin kita kemudian akan dirikan di belakang yang batu ulang. Apa faktornya Pak mengingat tenda itu lama dipasang Pak? Persoalannya dengan lokasinya sebetulnya kan nggak mudah dapatkan lokasi. Kita baru bertemu yang pemilik, beliau kita udah deal untuk dipakai lokasi di belakang yang ada sawit-sawit sekarang. Para korban banjir bandang berharap pemerintah segera memberikan bantuan hunian sementara karena para korban saat ini rentan terserang berbagai penyakit, mulai dari batuk, gatal-gatal hingga diare akibat minimnya perlengkapan yang mereka punya seperti selimut dan tempat tidur. Dari Tapanuli Selatan Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Sakila merupakan salah satu anak yang berada di posko pengungsian di Desa Belang Kejeren, Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Siswi SMP kelas 7 ini tak kuasa menahan tangisnya karena harus belajar di posko pengungsian. Belajar di ruang sekolah dengan seragam kini hanya hayalan mereka semata. Sakila dan teman-teman pun memiliki harapan untuk pemerintah yang berkuasa. Aku mohon sama Bapak pemerintah segera bangun rumah sekolah kami dan berikan baju-baju. Rumah, sekolah, tempat ia belajar sudah hanyut. Harta benda bahkan pakaian serta perlengkapan sekolah tidak ada lagi. Sekolah adalah masa depan bagi generasi bangsa. Sakila berharap pemerintah memberikan beasiswa kepada anak-anak korban banjir bandang agar tetap melanjutkan pendidikan yang sama dengan anak-anak lainnya. Dari Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Sudah 3 pekan pengungsi banjir dan longsor di tenda darurat di Aceh Utara, Aceh belum pernah mendapatkan pelayanan kesehatan. Sebanyak ratusan pengungsi, terutama balita dan anak-anak, terserang berbagai macam penyakit mulai dari demam, batuk, hingga diare. Sebanyak 893 jiwa dari 397 kepala keluarga pengungsi Desa Bukit Linteng dari Dusun Pateng dan Dusun Tengoh, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, kini mulai terserang berbagai macam penyakit. Banyak balita dan anak-anak sudah 3 pekan menempati tenda-tenda dan gubuk darurat yang dibuat sendiri karena terbatasnya tenda bantuan dari pemerintah. Sudah 3 pekan pula tidak ada posko kesehatan di lokasi pengungsian dan banyak warga yang belum pernah mendapatkan pelayanan kesehatan. Sejumlah relawan kesehatan dari Simpang Keramat, Aceh Utara tergerak untuk menolong pengungsi yang sakit. Balita dan anak-anak banyak terserang demam, batuk dan diare. Sementara pengungsi dewasa selain demam juga hipertensi. Bahkan satu pengungsi terkena stroke dan hanya bisa terbaring di dalam tenda. Banyak kami temukan penyakit untuk anak-anak dengan batuk pileknya, demam, terus ada yang diare. Sedangkan untuk orang tuanya banyak yang hipertensi, termasuk tadi ada yang stroke, satu lagi juga. Baru kami periksa dengan darah yang tinggi. Seperti kelembu dan juga selimut dan kasur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di sini. Lebih kurang karena masyarakat ini belum cukup tempat tidur, yang akan tetapi semacam terpal ini ataupun tenda sudah memadai sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Gesi tadi, tapi belum cukup. Para pengungsi berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengatasi krisis kesehatan sebelum adanya korban jiwa. Dari Aceh Utara, Aceh, Armia Jamil,
iNews melaporkan. Akses jalan utama Kabupaten Gayo Lues menuju ke Aceh Tenggara sudah bisa dilalui oleh para kendaraan. Meski demikian, pengendara harus ekstra hati-hati saat melintasi jalan karena tanah dan bebatuan masih terus berjatuhan. Akses jalan utama yang terletak di Desa Tetumpun, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues menuju ke Aceh Tenggara yang sempat terputus, kini bisa dilalui kembali. Meski badan jalan sempit karena sebagian tertutup bebatuan dan tanah longsor, pengendara tetap berusaha menerobos dengan ekstra hati-hati. Tanah dan bebatuan juga masih berjatuhan akibat kondisi tanah yang tidak stabil. Polisi juga terus berjaga di sejumlah titik lokasi yang masih rentan akan terjadinya longsor. Belum bisa jalan bang, kalau dipaksakan tergantung darah lagi dan air ke sana sama jalan dari sini. Sopirnya belum bisa bang kalau mobil ini bang. Kalau nggak ahli sopirnya mau ke bawah tuh kita bang. Oke siap. Tapi bisa bang ya, sempat bisa bang ya masuk ke wilayah ini bang ya. Bisa, cuman kalau mobil kosong bisa lah. Cuman kok muatan jarang. Untuk kegiatan pembukaan jalan Aceh ini termasuk di Desa Penomon ini jalan amblas dan longsor, sehingga kami menempatkan personil untuk pengamanan sehingga mengamankan masyarakat dalam melewati lintasan jalan yang baru dibuka selama kurang lebih memasuki hari ke-24. Akses jalan utama Kabupaten Gayo Lues menuju ke Aceh Tenggara sudah bisa dilalui oleh kendaraan. Akses darat yang juga sudah pulih di Aceh adalah jalur Takenggon Benar Meriah. Selain di Aceh, ada 4 akses darat yang sudah pulih di Sumatera Barat, antara lain Sikalau Lembah Melintang, Sawah Suduk Koto Hilalan, Solok Nagari Pinanggahan, dan Padang Mantuang Kayu Tanam. Dari Kabupaten Gayo Lues Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, ratusan relawan tenaga medis dari sejumlah daerah terbang ke Aceh untuk membantu warga terdampak bencana. Para relawan diberangkatkan oleh Kementerian Kesehatan untuk menangani kesehatan warga hingga pemulihan trauma. Sebanyak 126 relawan dari sejumlah daerah di Indonesia diberangkatkan ke Aceh melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu pagi. Mereka terdiri atas dokter spesialis, perawat, bidan, ahli teknologi laboratorium medis, ahli gizi, dan radiografer. Para relawan ini akan ditempatkan di seluruh wilayah yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Adapun pengiriman tenaga medis ini dilakukan bertahap dengan total 600 relawan yang akan diterjunkan ke lokasi bencana. Kemudian yang kedua, hari ini kemarin kita udah berangkatkan itu sekitar 70 orang yang sudah berada di Aceh dan Medan posisinya, jadi lebih efisien. Jadi Aceh Medan kita kumpulkan jadi satu, lebih kurang 70 kemarin itu ke arah Pidi Jaya dan Biret. Ya. Hari ini kita berangkatkan sekitar 126. Itu ke daerah yang hari ini daerah-daerah sulit, terutama untuk daerah-daerah yang terisolir. Ditempatkan di mana Bu Yuli? Ditempatkan di rumah sakit, puskesmas, dan posko-posko pengungsian. Itu rata. Selain tenaga medis, Kemenkes juga mengirimkan bantuan obat-obatan dan alat-alat kesehatan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.